Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, yaitu kita harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan ketika kita berada di balik kematian. Karena percuma kita hidup sebagai orang percaya, tetapi ketika nanti kita menutup mata, kita tidak memperoleh keuntungan di balik kematian itu. Jadi mendapatkan keuntungan di balik kematian itu harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Dan kita harus memperkarakan akan hal ini, kita harus memperjuangkan akan hal ini sebelum kita menutup mata. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, itu harus memiliki dampak untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Dampaknya itu adalah kita harus mendapatkan keuntungan di balik kematian. Keuntungan yang dimaksudkan di sini adalah kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah yang saya maksudkan di sini bukan harta kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Bukan, ya. Jadi bukan perkara jasmani. Kita harus menjadi kaya di hadapan Allah itu. Maksudnya adalah wajah batinnya kita harus ditemukan, dipenuhi dengan kebenaran Allah. Dengan kata lain, wajah batinnya kita itu harus benar-benar ditemukan serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan itu. Ini yang dimaksudkan bahwa kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Dan kita harus tahu, setiap hari Tuhan selalu menyediakan porsi berkat bagi kita. Jadi kita harus berjuang untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan itu. Berkat yang Tuhan sediakan itu adalah berkat-berkat kekal. Artinya setiap hari kita harus terus berjuang untuk merubah diri. Setiap hari kita harus terus berubah. Berubah dari hari lepas hari, supaya pada akhirnya karakter yang kita miliki adalah karakter Allah sendiri, yaitu pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah memiliki kekayaan hidup yang bernilai kekal. Orang yang berjuang untuk terus berubah supaya tidak lagi serupa dengan dunia ini, sampai pada akhirnya di ujung kehidupannya nanti ia bisa memiliki kehidupan yang benar-benar sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah harta kekayaan kekal, saudaraku. Kita harus berjuang untuk mencapai ini, ya. Oleh karenanya sebagai orang percaya kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Selama kita masih hidup di dunia ini, pilihan hidup kita hanya satu. Kita harus hidup bagi Allah. Dan firman Tuhan menggambarkan akan hal itu seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah kenapa saya katakan di awal, kita harus berjuang di sepanjang umur hidup kita supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, di balik kematian nanti, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi sekarang kita bisa mengerti kalau orang-orang dunia berjuang mati-matian untuk mengumpulkan harta kekayaan secara duniawi, ya. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk mengumpulkan harta kekal, saudaraku. Jangan sampai kita menyanyiakan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita.
Tadi saya sudah katakan, setiap hari ada berkat yang Tuhan sediakan dan kita harus berjuang untuk meraih berkat itu. Dan berkat yang dimaksudkan adalah berkat kekal. Apa itu? Perubahan diri kita terus menerus, ya. Kita terus dibaharui supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu, saudaraku. Kita tidak lagi mengerahkan fokus hidup kita untuk mengejar harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan secara duniawi. Karena kita tahu semuanya itu tidak akan kita bawa sampai di balik kematian. Tetapi ketika kita mengejar berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari, yaitu kita harus berjuang untuk berubah supaya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berbeda dari dunia ini. Dan oleh perubahan itulah semakin hari wajah batinnya kita akan terlihat semakin serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, memiliki wajah batinnya yang benar-benar serupa dengan Kristus, itu adalah kekayaan kekal yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian. Oleh karenanya kita harus sadar, kalau kita tidak memiliki wajah batinia yang serupa dengan Kristus, itu artinya kita tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah. Kenapa kita akan ditolak oleh Allah? Karena kita tidak memiliki harta yang sesungguhnya. Saudara perhatikan itu. Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, harta yang sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kebenaran. Jadi orang percaya yang memiliki wajah batinia yang dihiasi dengan kebenaran Allah, ia menjadi kaya di hadapan Allah. Kita harus berjuang untuk hal yang satu ini, saudaraku. Kita harus menjadi kaya di hadapan Allah supaya pada akhirnya kehidupan kita dipandang layak dan berkenan kepada Allah. Apalah artinya kita berjuang untuk memperoleh dunia ini dengan segala isinya, kalau pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah. Ini tragis sekali. Itulah kenapa firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara perhatikan itu. Jadi kalau selama hidup di dunia ini kita hanya mengejar kekayaan secara duniawi, lalu kita hidup menikmati apa yang kita miliki, ya, dalam hal ini menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Orang yang hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, ia hanya mendandani tubuh jasmaninya supaya terlihat menarik di hadapan banyak orang, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk mendandani wajah batinianya dengan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Pada akhirnya, orang seperti ini akan menjadi orang yang paling miskin di hadapan Allah. Miskin yang dimaksudkan di sini adalah miskin secara rohani. Wajah batinianya itu tidak terlihat seperti anak-anak kerajaan Allah yang hidupnya serupa dengan Yesus. Dan orang-orang seperti ini akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Ini tragis sekali, saudaraku. Oleh karenanya, kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kita memilih satu pilihan hidup yang sangat luar biasa, yaitu hidup menikmati Tuhan saja. Orang yang hidup menikmati Tuhan, di sepanjang hari hidupnya, ia akan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga,
Dan orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidupnya, hal itu sama dengan ia sedang mengumpulkan harta di sorga. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita sedang mengumpulkan harta di sorga atau kita sedang hidup menikmati dunia ini? Saudaraku, ingat baik, waktu hidup kita di dunia ini tidak lama. Kumpulkanlah harta di sorga, supaya ketika engkau menutup mata, engkau akan dipandang sebagai orang yang kaya di hadapan Allah, di mana batiniamu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Kebenaran yang mengubah hidupmu serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu ya Bapa, dan kami mau berjuang mengumpulkan harta kekal yang akan kami bawa sampai kami menutup mata. Biarlah kehidupan kami dipandang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.